Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri, NPM 2075408, Program Studi D4 Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan magang industri di Taman Wisata Tebing Breksi dengan judul Magang Industri Pengembangan Potensi Alam untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Desa Sambirejo dengan adanya Taman Wisata Tebing Breksi, Yogyakarta. Taman Wisata Tebing Breksi berada di Dusun Nglengkong, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi melibatkan beberapa pihak ikut berpartisipasi seperti masyarakat sekitar, pemerintah Desa Sambirejo, dan Dinas Pariwisata sekitar. Oleh karena itu, pemerintah Desa Sambirejo menyadari pentingnya usaha pembangunan sumber daya manusia sebagai acuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut dengan pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi secara efektif guna meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi dapat menjadi terobosan baru dalam pengembangan potensi sumber daya alam yang menjadi peluang mempercepat dan memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam tersebut. Selain itu, pembangunan dan pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi menjadi alternatif pemerintah Desa Sambirejo menanggulangi kemiskinan dan menjadi sektor penting menggalakkan kegiatan ekonomi. Tujuan dari laporan kegiatan magang ini yang pertama yaitu menganalisis strategi terkait pengembangan objek wisata Taman Tebing Breksi, yang kedua yaitu mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan magang industri ini dimulai dari tanggal 20 Maret tahun 2023 sampai dengan 7 Juli tahun 2023. Kegiatan magang industri ini dilakukan di Taman Wisata Tebing Breksi, Yogyakarta. Kegiatan magang industri ini dilakukan 5 hari dalam seminggu, mulai dari pukul 9 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Metode pelaksanaan dalam kegiatan magang industri di Taman Wisata Tebing Breksi yaitu menggunakan metode partisipatif dengan mengikuti langsung semua kegiatan yang ada pada Taman Wisata Tebing Breksi. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah Taman Wisata Tebing Breksi. Tebing Breksi merupakan salah satu destinasi wisata bekas tambang yang terletak di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awalnya, Tebing Breksi merupakan area tambang batuan kapur yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitarnya. Batuan kapur yang ada di Taman Wisata Tebing Breksi pada mulanya merupakan abu yang dilontarkan Gunung Api Ngelanggeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berkubik-kubik abu tersebut mengendap menjadi lumpur dan mengeras menjadi batuan. Cuaca dan waktulah yang menjadikan abu hasil erupsi menjadi batuan kapur besar di Desa Sambirejo. Pada tahun 2014, gabungan peneliti dari Institusi Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Pembangunan Nasional atau UPN melakukan peninjauan pada Taman Wisata Tebing Breksi dan mereka menemukan jenis batuan tufan yang langka, sehingga penambangan harus dihentikan pada tahun 2015. Tebing Breksi ditetapkan sebagai salah satu geohertek Yogyakarta. Ruang lingkup Taman Wisata Tebing Breksi terdiri dari pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi, balkondes atau warung desa, lapak dan kuliner, kegiatan menambang, kopi Breksi, kegiatan perkemahan, pelaku jeep wisata, dan kegiatan juru foto. Struktur pengelola Taman Wisata Tebing Breksi terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, badan keamanan, bidang marketing, dan bidang humas. Rencana pelaksanaan magang yang pertama yaitu analisis rekrutmen, seleksi karyawan, dan pengembangan. Yang kedua yaitu menguraikan sistem kompensasi dan pengupahan. Yang ketiga yaitu menganalisis penilaian prestasi kerja karyawan. Yang keempat yaitu menguraikan keselamatan dan keamanan kerja atau disingkat K3 karyawan perusahaan. Yang kelima yaitu menguraikan hubungan industrial ketenaga kerjaan.
Selanjutnya yaitu hasil pelaksanaan magang. Yang pertama yaitu rekrutmen. Pada proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi diperlukan adanya sumber daya manusia yang mengelola potensi alam tersebut. Oleh karena itu, Taman Wisata Tebing Breksi mengadakan rekrutmen karyawan untuk melaksanakan pengelolaan taman wisata tersebut yang terdiri dari masuknya surat lamaran pekerjaan, seleksi oleh pihak perusahaan, dan yang ketiga yaitu wawancara. Selanjutnya yaitu proses seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi dilakukan sesuai dengan data yang ada di CV pelamar dan kriteria yang dimiliki karyawan itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengembangan. Proses pengembangan karyawan di Taman Wisata Tebing Breksi yaitu melakukan identifikasi pengembangan kebutuhan, perencanaan program pengembangan, serta evaluasi dan pemantauan yang dilakukan setiap bulan sekali. Selanjutnya yaitu pengupahan. Proses pengupahan pengelolaan Taman Wisata Tebing Breksi berdasarkan sistem HOK dan kesesuaian bidang pekerjaan, serta jumlah upah yang diberikan tergantung pada banyaknya pengunjung yang datang. Selain upah, pengelola Taman Wisata Tebing Breksi mendapatkan tunjangan yang diperoleh dari hasil penyewaan camping area. Itu prestasi kerja. Prestasi kerja yang ada di Taman Wisata Tebing Breksi diberikan setiap setahun sekali, yaitu pada acara peringatan Hari Ulang Tahun Taman Wisata Tebing Breksi. Prestasi tersebut berupa pemilihan karyawan-karyawan yang memiliki prestasi seperti karyawan terajin, teladan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu K3. Pada Taman Wisata Tebing Breksi ini sudah menerapkan K3 berupa adanya fasilitas layanan kesehatan, adanya batas maksimum penumpang jeep wisata dengan fasilitas keselamatan helm untuk melindungi kepala, pengecekan tensi darah karyawan setiap pagi hari kepada pengelola Taman Wisata Taman Tebing Breksi. Hubungan industrial yang dilakukan di Taman Wisata Tebing Breksi diantaranya Siva Pletau, fotografi, dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Sistem hubungan industrial ini berupa perjanjian persentase hasil dari beberapa pihak terkait. Pada proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi, tentu adanya strategi pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi. Yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan Taman Wisata Tebing Breksi agar pengunjung selalu merasa nyaman. Yang kedua yaitu diusahakan untuk merenovasi tempat wisata 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali agar ada suatu yang berbeda di tempat wisata ini dengan tujuan agar wisatawan tidak jenuh dengan pemandangan yang sama. Yang ketiga yaitu menambah sarana dan prasarana objek wisata Taman Wisata Tebing Breksi. Yang keempat yaitu meningkatkan promosi dengan merencanakan event-event kesenian setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Yang terakhir yaitu diwajibkan kepada pengelola objek wisata Taman Tebing Breksi untuk menunjukkan sikap ramah kepada para wisatawan. Pihak perencana strategi pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi Yogyakarta terdiri dari pemerintah, masyarakat, serta Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi tentunya ada beberapa dampak yang dapat berpengaruh. Yang pertama yaitu dampak sosial, dampak positifnya. Dampak positif dengan adanya Taman Wisata Tebing Breksi yaitu adanya rasa saling menghargai dan toleransi antara warga lokal dan pendatang semakin tinggi. Dampak negatifnya, dengan adanya Taman Wisata Tebing Breksi ada beberapa dampak negatif yang terjadi yaitu adanya penyimpangan sosial. Sebagai contohnya, jika ada acara event di Taman Wisata Tebing Breksi, ada sebagian orang yang membawa minuman keras ke dalam Taman Wisata Tebing Breksi. Dampak yang sangat terpengaruh yaitu dampak ekonomi. Dampak positifnya, dampak positif yang terjadi dari adanya Taman Wisata Tebing Breksi ini yaitu terbuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dan mendorong masyarakat sekitar untuk berwirausaha. Oleh karena itu, dengan adanya Taman Wisata Tebing Breksi, perekonomian di Desa Sambirejo sangatlah meningkat. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari adanya pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi belum terlalu signifikan karena dalam pengamatan masyarakat secara umum tidak ada sesuatu penentangan terkait pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi ini di bidang ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak kebudayaan.
Dampak positif dari adanya Taman Wisata Tebing Breksi yaitu masyarakat dapat memperkenalkan budaya lokal dan mengenal budaya luar yang bermacam-macam. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadi dari adanya pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi yaitu pengaruh budaya lain yang akan mengalir secara perlahan mempengaruhi struktur kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Sambirejo. Baik, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi ada beberapa strategi dan pihak yang terkait dalam proses tersebut. Setelah disadari peningkatan karyawan, maka pembangunan Taman Wisata Tebing Breksi lebih ditingkatkan dengan adanya fasilitas umum seperti masjid, toilet, food court, serta memperbaiki akses jalan menuju Taman Wisata Tebing Breksi yang dilakukan secara gotong royong antar masyarakat, pemerintah Desa Sambirejo, dan fasilitator seperti Dinas Pariwisata Yogyakarta. Tujuan dari pengembangan objek wisata Taman Breksi ini selain pengalihan pekerjaan dari para penambang menjadi pengelola Taman Wisata Tebing Breksi, juga guna meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Adanya proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi ini menimbulkan beberapa dampak. Dampak sosial akibat adanya pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi tersebut yaitu melestarinya kebudayaan, meningkatkan gotong royong antar masyarakat dan pemerintah desa. Selanjutnya, dampak yang paling dirasakan masyarakat dengan adanya Taman Wisata Tebing Breksi yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi dirasakan masyarakat Desa Sambirejo yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dampak budaya ikut dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya semangat warga dalam pengembangan kebudayaan dan seni. Oleh karena itu, dampak kebudayaan didukung dengan adanya sebuah festival kesenian Yogyakarta. Dalam laporan tentu adanya beberapa saran. Yang pertama yaitu bagi Dinas Pariwisata dan pemerintah setempat diharapkan terus memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi. Yang kedua yaitu bagi pihak pengelola Taman Wisata Tebing Breksi diharapkan terus mempertahankan norma-norma dan komitmen yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Yang ketiga yaitu bagi pengelola sebaiknya mengkoordinasi dengan baik supaya tidak terjadi permasalahan atau perselisihan antara pengelola, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. Yang keempat yaitu sikap keramahan para pengelola kepada pengunjung harus tetap dipertahankan supaya pengunjung merasa nyaman. Yang terakhir yaitu bagi masyarakat terus berkontribusi dalam proses pengembangan Taman Wisata Tebing Breksi dan memaksimalkan dampak positif serta meminimalkan dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.